Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Masih tetap bersemangat, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan mingguan yang aku upload setiap hari Senin siang ya guys. Khusus untuk para kepoers yang suka intip-intipin orang lain. Oke. Aku akan membacakan energi untuk 12 zodiak sign yang sedang kamu kepoin saat ini. Seperti biasa dimulai dari Taurus dan diakhiri dengan Pisces, dari elemen tanah dulu, dan terakhir adalah elemen air ya, water sign. Jadi kalau aku bilang Taurus guys, artinya yang kalian kepoin yang zodiaknya Taurus ya, kalian zodiaknya bisa apa saja. Begitu juga kalau aku bilang Libra atau Gemini, yang kalian kepoin adalah seorang Libra atau seorang Gemini, kamu zodiaknya bisa apa saja. Begitu dia aturan mainnya untuk readingan kepo 1 menit ya. Lebih bagus kalau kalian mulai dari moon seseorang yang mau kalian kepoin, kemudian dilanjutkan ke ascendant, dan kemudian yang terakhir di sun. Karena moon itu rahasia ya, yang terselubung. Lebih bagus kalau kamu dalam hal mengkepoin selangkah lebih maju. Artinya kamu langsung tahu rahasianya gitu. Dia aja mungkin belum tahu tapi kamu udah tahu duluan. Oke. Jadi kemungkinan kalau kalian kepo sama satu orang yang sun moon dan rising itu berbeda zodiaknya, mungkin kalian harus lihat 3 zodiak sekaligus dalam readingan ini ya. Itu hal yang biasa dalam hal kepo, mengkepoin, yes. Oke. Tidak akan ada video extended dan kartu-kartu klarifikasi karena kepo itu nggak bagus berlama-lama. Semakin lama kamu mengkepoin seseorang, maka semakin overthinking kamu nantinya ya. Sementara overthinking pun sebenarnya nggak bagus, malah apalagi overthinking tentang kehidupan orang lain itu jauh lebih nggak bagus. Oke, aku akan pakai 2 deck secara bergantian untuk masing-masing elemen. Yang satu lagi kita shuffle dulu. Sekalian ini akan kita pakai duluan untuk elemen tanah ya. Are you ready guys? Kalian sudah punya orang yang ingin dikepoin? Mudah-mudahan sudah ada ya. Kalau nggak ada dicari dulu, diingat-ingat dulu. Penting banget tuh kepo ya. Oke, kita akan segera mulai dari elemen tanah dulu ya. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Silakan kamu fokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin. Kali ini adalah Taurus. Yang pertama ada wajah Taurusnya. Difokuskan dan kemudian sebutkan namanya 1 kali di dalam hati saja ya guys. Oke, kita segera intip saja. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign yang sedang kepo sama Taurus. Oke, ini dia yang perlu kamu ketahui mengenai hidup Taurus di 1 minggu ke depan. Oke. The Four of Cups, gagal move on ini si Taurus. Mungkin kamu yang bikin gagal move on. Taurus masih mengingat-ingat kisah-kisah lalu begitu ya guys. Atau dia itu sedang menyesali sebuah kesempatan yang telah hilang dalam hidupnya, dan tidak menyadari ada kesempatan baru yang datang. Taurus galau deh guys 1 minggu ke depan. Ada yang seharusnya bisa dia dapatkan, terpaksa harus terlewatkan. Dan dia kayak aduh gimana sih, kesel banget gitu ya. Bisa jadi dalam hal karir ini mungkin ada special project atau kesempatan untuk naik pangkat atau kesempatan untuk mutasi terus naik gaji begitu, dan kemudian itu terlewatkan dari depan hidungnya guys. Jadi dia masih memikir-mikirkan apa sih yang lewat ini, kenapa sih aku bisa sampai kelewatan begitu. Tapi sebenarnya ada kesempatan baru terbuka untuk Taurus, tapi Taurus tidak memperhatikan karena dia sibuk mengingat yang lama-lama. Bisa jadi saat ini ada yang suka sama dia tapi dia nggak bisa move on dari kamu. Sebenarnya banyak yang bilang I love you Taurus begitu ke dia, tapi dia memikir-mikirkan kamu ya, dan dia tidak merespon orang yang bilang I love you ke dia tadi. Oke. Ini galau ini guys, lagi kacau balau ya. Mungkin akan pemarah juga ya, atau jadi lebih pendiam ya. Kita akan segera lanjutkan untuk urusan yang kedua, ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang mau kamu kepoin dan sebutkan namanya 1 kali di dalam hati guys. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Kepo sama Virgo. Oke.
Oke guys, ini dia informasi tentang kehidupan Virgo yang pengen kalian intip. Halo. Wow, kenapa dengan Earth sign Virgo dapat kartu The Five of Cups? Ini kecewa ya guys. Dia nggak menyangka kalau akan diperlakukan seperti itu begitu. Dia menaruh harapan besar kepada sesuatu atau kepada seseorang, dan di 1 minggu ke depan dia menyadari bahwa harapan itu telah sirna. Harapan itu tidak akan bisa dia dapatkan kembali. Kayak mengubur harapan juga bisa jadi ya guys. The Five of Cups udah langsung putus asa, udah deh tutup aja, kubur selama-lamanya. This is the end of it, kayak begitu. Tapi dasarnya adalah kekecewaan. Berarti 1 minggu ke depan ini Virgo kecewa. Mungkin kamu yang mengecewakan dia guys. Emang apa sih yang kamu buat sama si Virgo sampai dia kecewa? Jangan dong, Virgo itu baik hati loh, pemalu, baik hati ya, jangan dikecewain. Tapi kayaknya udah kadung lanjut sih guys, kamu udah kecewain dan dia tuh sudah ilfeel banget sama kamu. Guys, sekali Virgo ilfeel, dia akan ilfeel forever guys. Itu bahayanya sama Virgo, hati-hati. Aduh, gue ketawa-ketawa aja, enak nih kalau ngerjain orang yang kepo. Oke, kita akan segera lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga. This is Capricorn ya. Silahkan kamu bayangkan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoi dan kemudian sebutkan namanya 1 kali di dalam hati guys. Oke, ready? Let's see. Please bless this reading for all zodiac sign yang sedang kepo sama kehidupan Capricorn. Ini dia info tentang Capricorn yang perlu kamu ketahui guys. Oke, halo. Yes. Kayaknya Capricorn agak munaknik deh. Entah kenapa yang aku pick up pertama kali dari kartu The Five of Wands ini adalah munaknik guys. Munaknik itu temannya Munaroh. Munafik atau ya. Munafik itu dia mengatakan yang berbeda dengan apa yang di dalam hatinya ya. Baru-baru ini mungkin dia bilang I don't need you, I don't care about you, I hate you very much. Mungkin dia mengabaikan kamu atau menolak kamu atau ngomong kasar ke kamu, tapi sebenarnya tidak seperti itu yang ada di dalam hatinya ya. Jadinya galau dong karena melakukan sesuatu yang tidak sama atau tidak seiring dengan apa yang ada dalam hati atau apa yang ada di dalam pikirannya. That's the Five of Wands guys. Caranya untuk bisa keluar dari kegalauan ini adalah dengan meluruskan kembali ya, supaya seirama, sejalan antara pikiran, hati, dan perbuatan. Tapi I don't know guys, apakah Capricorn akan mampu melakukan itu di 1 minggu ke depan? Karena yang terlihat adalah Five of Wands ya. Dia masih mungkin akan deny, kayak mengabaikan, mencoba untuk mengingkari. No. Yang benar adalah apa yang aku katakan, katanya. Padahal di dalam hatinya berbeda dengan apa yang dia katakan ya. Jadi kamu gak usah dimasukin ke hati deh. Capricorn itu ya emang nggak tahu apa yang dia katakan. Ntar juga dia balik kok. Ntar dia datang minta maaf ke kamu ya, tapi bukan dalam 1 minggu ke depan. Oke guys, berakhirlah sudah untuk Earth sign. Kepo jangan berlama-lama. Kita lanjutkan ke Fire sign. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Kita mulai dari Aries. Sudah dapat orangnya? Silakan fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Oke. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. Untuk mereka yang pengen tahu tentang kehidupan Aries di 1 minggu ke depan, iya, ini dia guys info tentang hidupnya Aries. Oke. Oh, the King of Wands. Ini adalah Aries yang sesungguhnya. Aries still yakin aja bahwa yang dia lakukan benar ya. Kamu datang untuk kepoin Aries cuman pengen tahu apakah Aries ini sudah menyadari kesalahannya gitu. Enggak guys. Menurut dia nggak salah. Jadi menurut dia yang dia lakukan benar. Dia tidak perlu meminta maaf, dia tidak perlu menyesali. This is me, inilah aku yang sebenarnya, dan aku sudah melakukan apa yang menurutku tepat. The King of Wands. King of Wands ini agak-agak songong ya guys. Semua king dari seluruh king yang ada di tarot, King of Wands yang agak songong ya. Bisa jadi dia ini ya sudah tahu salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Itu juga sering terjadi untuk seorang King of Wands. Dia itu mungkin banyak yang dukung guys. Kesalahannya itu didukung orang kayak begitu. Jadi ini orang songong-songong gimana. Jadi dia tuh kayak ngerasa dirinya itu on the right place, on the right situation. Aku tidak melihat ada penyesalan di sini. Kalian lihat guys, dia tuh seperti marah, bos, dan kemudian berapi-api ya. Semangat sekali.
Kalau kamu merasa sebenarnya si Aries ini seharusnya tidak King of Wands, ya terpaksa kamu harus menyimpan rasa itu. Kalau kamu bilang seharusnya Aries ini nggak semangat loh, harusnya Aries ini merasa bersalah atas apa yang dia perlakukan ke aku. Misalnya kamu pikir begitu, ya oke, aku menghargai apa pendapatmu, tapi guys, kita tidak bisa paksakan orang untuk mengiyakan apa yang ada di dalam pikiran kita ya. So let it be, biarlah si Aries ini merasa dirinya adalah seorang King of Wands. Karena pada akhirnya guys, the real king is a king. Siapa yang bukan king tidak akan menjadi king. Yes, ya, I can feel you. Ada ketidakadilan aku rasa yang kamu rasakan dengan perbuatan si Aries ini, tapi ya apa boleh buat lah guys ya, biarlah dia merasa dirinya menang dulu ya. Nanti kebenaran akan terungkap, keadilan akan segera ditegakkan untukmu ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan dibayangkan wajah Leo yang mau kalian kepoin guys, dan kemudian sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Oke. For everybody yang saat ini pengen tahu dengan keadaan Leo. Oke guys, ini dia yang perlu kamu ketahui mengenai Leo. Leo, yes. Kenapa fire sign pada gini ya, pada agak sulit ditebak. Oke. Menurut Leo, everything is fine ya. Everything is under my control. Everything is stable now. Semuanya aman, lengkap, dan terpercaya. nggak ada yang terpercayanya ya. Karena The Four of Wands ini adalah simbol dari kestabilan guys ya. Tidak ada yang bisa menggangguku, tidak ada yang bisa menghancurkanku, tidak ada yang bisa merobohkanku. Ini penuh dengan kepercayaan diri aku lihat. Oke, untuk beberapa di antara kalian yang kepo sama Leo, Leo baru-baru ini jadian sama seseorang ya. To the point aja guys, bukan kalian. Kalian menunggu bisa jadian sama Leo, tapi Leo udah jadian duluan sama orang, oke? Atau kembali ke orang lama, kayak gitu yang aku lihat ya. Atau ada yang memutuskan untuk mempertahankan sebuah komitmen. Stabil intinya ya, stabil, yakin, dan percaya diri di 1 minggu ke depan. Kamu akan tahu apa maksudnya itu jika readingan ini untukmu. Oke. Kita teruskan guys, untuk fire sign yang terakhir ada Sagittarius. Silakan dibayangkan wajah Sagittarius yang ingin dikepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati guys. Oke. For all zodiac sign yang kepo sama Sagittarius. Oke guys, ini dia info yang perlu kamu ketahui mengenai kehidupan Sagittarius. Iya. The Eight of Pentacles. Sagittarius is looking for a partner. Dia tuh kayak lagi cari orang yang tepat untuk diajak bicara, untuk diajak berdiskusi, atau mungkin melakukan bisnis. Yes, lagi cari orang deh intinya. Karena aku melihat The Eight of Pentacles ini seperti sedang sibuk sekali dan butuh bantuan ya. Kalau memang misalnya kamu itu tipe-tipe yang tong sampah gitu, menerima curhat segala orang, mungkin inilah waktu yang tepat untuk mendekati Sagittarius ya. Karena Sagittarius akan menyambut kamu dengan baik asalkan kamu gak bikin pusing dia deh. Kalau kamu misalnya kayak menunjukkan perhatian-perhatian gimana gitu ya guys ya, speak iblisnya itu keluar gitu, ini si Sagittarius akan meresponmu dengan baik. Terutama kalau kamu pinter dalam membuat dia seolah-olah merasa bebannya itu diringankan, Sagittarius akan sangat merespon kamu dengan baik. Dia akan bilang, you are my pal gitu ya, kamu tuh my buddy, my best buddy, my bestie, atau ya, kamulah satu-satunya yang bisa memahami aku. Nah, ucapan-ucapan seperti itu akan sangat mungkin sekali dikeluarkan oleh Sagittarius di 1 minggu ke depan kalau kamu masuk dalam strategi yang tepat. Ya, is looking for a partner. Bisa jadi memang mereka ini jomblo guys, dan memang open for new relationship. Kamu pengen kepoin, kamu pengen dekatin dia, silahkan didekati ya guys. This is nice. Dan aku ngerasa kalian akan berada dalam frekuensi yang sama. Si Sagittarius ini akan merasa nyaman di dekatmu. Tunggu apa lagi, sikat. Oke. Beres untuk fire sign ya guys. Kita akan segera lanjutkan untuk elemen berikutnya, ada air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Kita mulai dari Libra dulu. Silakan, ayo monggo. Silakan difokuskan wajah Libra yang ingin kalian kepoi dan sebutkan namanya satu kali di dalam hati guys. Wes. This reading for everybody, untuk semua yang sedang
kepo sama kehidupan Libra. Ini dia hal yang perlu kamu ketahui mengenai Libra di 7 hari ke depan, guys. No. Wow. Galau juga, guys. Siapa tadi dapat Five of Wands ya? Capricorn ya? Iya, I don't know. Lupa. Yang pasti Libra juga sedang galau. Jadi kalau kamu adalah seorang Libra yang lagi kepo sama Capricorn atau sebaliknya, kalian sama-sama galau. Yang jelas The Five of Wands ini doing something yang tidak ada, yang berbeda dengan apa yang dipikirkan atau apa yang ada di dalam hati ya, munafik istilahnya. Bisa jadi ini orang memuji-muji seseorang atau memuji-muji kamu, tapi ternyata hatinya beda. Ada yang pengen dia incer dari kamu, guys. Jadi ABS asal bapak senang, AIS asal ibu senang, atau om senang tante girang begitu ya, yang apapun akan dia lakukan untuk bisa menyenangkan seseorang, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan hatinya, atau sebaliknya ya, dia itu membuat orang marah tapi sebenarnya bukan seperti itu yang ada di dalam hatinya. Dia mungkin bilang benci, nggak suka atau kesel sama seseorang, tapi sebenarnya itu berbeda ya. Yang jelas labil banget aku lihat dengan munculnya Five of Wands. Angka 5 itu nggak bagus, guys ya, di deck tarot itu nggak bagus angka 5. Itu lebih ke arah perang-perangan. Sebenarnya Five of Swords juga demikian, tapi kita bicara tentang Five of Wands di sini. Perang yang terjadi di dalam energinya si Libra ini adalah mencoba untuk menselaraskan antara apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan perbuatannya, tapi sulit baginya. Denial maybe, mengingkari kata hatinya. Dan semakin dia melakukan itu, semakin galau dia. Ini agak sensitif ya si Libra ini. Tak bilangin dari sekarang. Jadi mungkin kamu kalau colek-colek gimana gitu, ini orang akan marah. Bisa jadi cuekin kamu, diamin kamu gitu. Tapi yang jelas sensitif dan labil di 1 minggu ke depan. Bisa jadi banyak hal yang terjadi sekaligus dan semuanya ada di pikiran. Karena Wands itu tentang pikiran, guys. Mikirin A, mikirin B, mikirin C, mikirin D, mikirin cicilan, mikirin utang, mikirin apa segala macam. Itu sekaligus terjadi di 1 minggu ke depan. Dan dia tidak butuh bantuan, itu yang aku rasakan. Libra tidak butuh bantuan siapapun ya, karena dia sedang handle that by themselves. Kayak mencoba untuk get along dengan dirinya sendiri supaya masalahnya ini satu persatu terselesaikan, bukan dengan cara meminta bantuan ya. Oke, kita lanjutkan untuk kalian yang kepo sama Gemini. Silakan dibayangkan wajah Gemini-nya, guys, dan kemudian disebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu. Oke. I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody. Yang saat ini kepo sama Gemini. Ini dia informasi tentang Gemini yang perlu kamu ketahui, guys. Yes, halo. Ya. Enjoy the day, ya, kayak berusaha untuk berdamai dengan dunia ini. Karena The Temperance ini bukan kartu happiness sebenarnya, guys. Ini bukan tentang kebahagiaan ya. Dimana-mana pun kalau Temperance datang, ya pahit dan manis, buruk dan baik itu kita nikmati gitu, kita harus jalani, kita harus syukuri. Begitulah The Temperance. Gemini selama 1 minggu ke depan mungkin akan mencoba untuk belajar bersyukur atas pahit manisnya hidup ini. Atas segala kejadian-kejadian yang menimpa dia, kejadian baik, kejadian buruk, itu akan diterima atau dia mau berdamai dengan itu semua ya. Dan akan ada bantuan dari universe, of course, karena ini adalah major arcana. Artinya Tuhan akan bantu si Gemini ini untuk bisa menstabilkan dirinya ya, seperti get along with this world. Bisa jadi Gemini-Gemini yang sedang kalian kepoin ini, guys, kayak masih belum mengerti aturan main atau alurnya dunia ini seperti apa. Jadi kayak masih mau mengendalikan dunia begitu, dan kemudian universe akan bantu dia bagaimana caranya supaya dia bisa mengendalikan dirinya, supaya bisa get along atau akrab dengan dunia ini. Oke. Kita akan segera terus, ketawa gue jelek banget. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius ya. Silakan kamu bayangkan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoi, guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu. Yes, let's go. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading for everybody yang kepo sama Aquarius. Halo. Oke, ini dia informasi tentang Aquarius yang perlu kamu ketahui ya, guys.
Halo, Aquarius. Iya. Langsung cepat. The Two of Cups, baby. The Two of Cups yang datang di sini aku lihat seperti harapannya menjadi kenyataan. Itu yang pertama ya guys. Jadi ada yang diingin-inginkan oleh Aquarius dari beberapa waktu sebelumnya, dan dia tuh memprediksikan keinginannya itu akan terrealisasi di 1 minggu ke depan. That's it. Keinginannya akan terrealisasi di 1 minggu ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku rasa baru-baru ini mereka jadian. Jadian dengan seseorang. Oke, ini mungkin agak kontradiksi. Ada juga yang mengatakan begini, aku juga suka kamu. Beberapa di antara kalian kepo sama Aquarius, pengen mengetahui apakah dia punya perasaan yang sama seperti yang kamu rasakan ke dia. Nah, Aquarius bilang, yes, aku merasakan yang sama seperti yang kamu rasakan. Jadi kalau kamu kangen berat sama Aquarius, Aquarius juga kangen berat sama kamu, ya. Kalau kamu marah sama Aquarius saat ini, Aquarius juga lagi marah sama kamu. This is the Two of Cups, mutual connection, mirroring one to each other. Jadi kalau seandainya kamu itu lagi curiga sama si Aquarius, Aquarius pun lagi mencurigai kamu. Sama seperti sedang melihat cermin, dirimu adalah dirinya. Romantis banget sih guys. Oke, berakhirlah sudah untuk air sign. Kita lanjutkan yang terakhir, water sign ya guys, elemen air. Dimulai dari Cancerian. Silakan kamu bayangkan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu. Oke. Somebody is coming. I call upon the Almighty God. I call upon the Archangels. I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For everybody yang kepo sama Cancerian. Oh lagi, ini dia. Kenapa kok ngeblank tiba-tiba ya? I don't know. Oke. Ada kartu The Judgment. Aku rasa Cancerian kayak lagi mengultimatum seseorang guys. Siapa yang dia ultimatum kamu ya? Kok bisa-bisanya sih dia ngultimatum kamu? Tapi yang jelas kayak ada peringatan terakhir yang didapatkan oleh Cancerian. Dan menurut mereka, penyebab mereka mendapatkan peringatan terakhir ini adalah karena seseorang. Dan aku rasa seseorang itu kamu. Ada yang kamu lakukan ke Cancerian dan kemudian Cancerian jadi dalam masalah. Anehnya Cancerian menyalahkan kamu. Hei, rasa apa ini? I don't like this kind of feeling guys. Ketika sudah terasa menyalahkan, aku gak suka. Dari dulu gak tahu kenapa. Dari sejak mulai aku pegang-pegang tarot ini, kalau aku bisa ngerasakan ada orang yang sedang menyalahkan orang lain, I don't like it. Mau sampai kapan menyalahkan orangnya gak sih? Itu bukan salahmu ya. Kalau kamu adalah seseorang yang lagi kepo sama Cancerian dan menurutmu yes, Cancerian kayaknya nyalah-nyalahin aku deh gitu ya, kayak playing victim begitu, no, itu bukan salahmu. Agak-agak aneh sih guys Cancerian nyalahin orang. Tapi itu yang aku rasakan ya. Mungkin dia akan segera mengultimatum kamu di 1 minggu ke depan. Dia akan langsung bilang, hey kamu, apa yang telah kamu lakukan kepadaku? Bisa jadi begitu. Atau ya, kalau dia masih tetap mengabaikan peringatan ini, kemungkinan besar masalah besar akan datang dalam hidupnya. Dia akan segera menghadapi masalah yang cukup besar, aku lihat di sini. Kalau 1 minggu ini dia tidak bisa membereskan The Judgment ini ya. Oke. Kita akan teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu bayangkan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoi guys. Halo. Sebutkan juga namanya 1 kali di dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for everybody. Yang kepo sama hidupnya Scorpio. Ya, ini dia yang perlu kamu ketahui mengenai Scorpio 1 minggu ke depan guys. Aku rasa Scorpio dari beberapa waktu terakhir ini kayak menimbang-nimbang sesuatu ya guys, dan kemudian di 1 minggu ke depan dia akan segera memutuskan. Tidak ada timbang sana timbang sini lagi, tidak akan ada mikir sana mikir sini lagi, langsung bikin keputusan. The Justice di sini aku lihat adalah decision is made. Mungkin Scorpio akan dihadapkan pada proses negosiasi yang alot. Ada negosiasi yang alot yang akan terjadi, dan dia menang. Karena this is major arcana guys ya. Jadi sebenarnya pengertian The Justice ini adalah keadilan ditegakkan untukmu. Nah, jadi untuk mendapatkan keadilan ini, menurut si Scorpio dia harus bernegosiasi 1, dan harus segera membuat keputusan 2, dan kemudian dia akan membuat keputusan yang membuat keadilan ini ditegakkan untuknya.
hal-hal yang tidak adil di beberapa waktu yang lalu akan diadilkan atau ditegakkan keadilan untuk dia begitu ya. Apa gimana sih cara bilangnya? Semua yang terjadi di masa lalu yang menurut dia tidak adil baginya, dia akan segera mendapatkan keadilan. Dan itu dibantu sama universe ya. Ada kemenangan, aku merasa sense of victory di sini. Nah, mungkin dalam persidangan di 1 minggu ke depan itu emang ada ya? Ada dong ya. Dalam 1 minggu ke depan itu kayak hasil keluar, vonis keluar begitu, dan sense-nya adalah victory, kemenangan untuk si Scorpio. Oke guys, mungkin Scorpio ini musuh kalian. Kalian pengen tahu ini menang gak nih orangnya begitu? Menang. Dia ya, aku lihat dia menang. Oke, kita akan teruskan untuk water sign yang terakhir ada Pisces. Silakan dibayangkan wajah Pisces yang ingin kalian kepoi dan sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya guys. Halo. Aku open deal mag jika aku open dari sedikit. For everybody yang lagi kepo sama Pisces, oke. Ini dia info yang perlu kamu ketahui mengenai Pisces guys. Halo. Belum. Pisces kayak pengen berdamai deh. Kalau kamu lagi berantem sama si Pisces ini, terus kalian diam-diaman, Pisces pengen damai. Ya, dia pengen berteman lagi sama kamu. Mungkin ini sahabat kamu guys atau pacarmu begitu. Dia nggak tahan untuk berlama-lama dalam keadaan, dalam keadaan konflik seperti ini. Sesuatu itu bukan lemah ya guys, no. Tapi menurut dia yang terbaik adalah berdamai. Jadi Pisces ini bisa dipastikan bukan dalam keadaan lemah, tapi dia menyadari kedamaian jauh lebih baik, jauh lebih indah. Aku rasa 1 minggu ke depan kalau seandainya kamu sedang menunggu kabar dari Pisces untuk minta maaf, dia akan datang minta maaf ke kamu. Atau kalau kamu pengen minta maaf ke Pisces tapi masih kamu tunda-tunda, silakan minta maaf di 1 minggu ke depan. Itu waktu yang tepat guys, karena nih orang sedang menyambut dengan baik a new beginning ya, cerita baru mengenai kalian. Oke guys, dengan berakhirnya Pisces maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Pesanku yang terakhir, seperti biasa, kepo dengan kehidupan orang itu gak bagus terlalu lama. Yang sederhana-sederhana saja, inti-intinya saja ya. Dan mudah-mudahan kamu gak sampai overthinking gara-gara kepoin orang, oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian. Thank you very much. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya. Dadah.